Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi, Bapak Ibu. Suara saya terdengar jelas kah? Pagi. Terdengar, Mbak. Oh, terdengar ya, baik. Ya. Maafkan nanti kalau ada gangguan sinyal, saya agak terpatah-patah ya. Karena sinyal di rumah kebetulan sedang naik turun. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya via Zoom online ini. Perkenalkan sebelumnya, saya dengan Stephanie Danadi Sunantra, saya bagian dari tim marketing dari BINUS Online Learning, yang pada hari ini akan membantu Bapak Ibu dalam acara ini sebagai MC. Baik, apakah suara saya terdengar ya? Tadi sebetulnya tidak ada suara. Ada masuk. Oh, ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih nih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti webinar kita yang berjudul menaikkan followers di Instagram. Acara ini merupakan dengan judulnya Professional Update. Nah, dengan tujuan Bapak Ibu di sini yang mungkin sudah bekerja atau sedang bekerja gitu ya dalam sebagai mungkin staff atau apapun itu yang mungkin bergerak dalam bidang misalnya sosial media ataupun misalnya dalam bidang promosi gitu ya Bapak Ibu sekalian yang atau mungkin sedang tidak berada di bidang itu tapi ingin belajar bagaimana menaikkan followers di Instagram. Nah, Professional Update ini membantu Bapak Ibu sekalian merefresh lagi ilmu-ilmu ataupun masukan, insight-insight terlebih lagi dari pembicara kita pada pagi hari ini sehingga membantu Bapak Ibu dalam profesinya gitu. Nah, lebih seperti itu tujuan dari acara ini. Nah, kebetulan pada pagi hari ini acara ini akan dibawakan pembicara kita yaitu dengan Miss Gege Vaniru Pak Kuning Desak Eskom MMSI. Beliau juga selaku Deputy Head of Program Information System di BINUS Online Learning. Sudah bersama dengan kita panggilannya Miss Fani. Halo Miss Fani, selamat pagi. Pagi Bapak Ibu semua, teman-teman. Ya, sudah hadir bersama kita, pembicara kita yaitu Miss Fani. Nah, mungkin aku ini ya Miss, sebelum mulai, mau ini aja kasih tahu ke Bapak Ibu sekalian, nanti dalam perjalanan Miss Fani membawakan insight-insight mengenai cara untuk menaikkan followers di Instagram. Mungkin kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu takut lupa, nanti bisa tulis di kolom chat ya, nanti aku bantu untuk membacakan pertanyaan tersebut. Nah, nanti setelah mungkin Miss Fani selesai memaparkan insight-insight-nya, nanti boleh kita, kalau ada yang mau tanya langsung, bisa open mic. Kalaupun tidak langsung pengen berinteraksi langsung, boleh via chat ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di akhir acara, belum di akhir banget, tapi nanti saya akan informasikan untuk link absensi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu. Silakan Miss Fani untuk waktunya dimulai. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Pagi ini sebenarnya nggak resmi banget ya kita. Kita hanya sharing-sharing aja di sini bareng-bareng. Mungkin ada yang sudah menjadi pengguna Instagram ataupun belum menggunakan Instagram atau sehari-harinya hanya ngintip-ngintip aja nih. Tapi nggak pernah ngapa-ngapain, hanya istilahnya bisa dibilang hanya ngeliat-ngeliat aja lah. Apa sih yang lagi seru, apa sih yang lagi sering diposting sama orang-orang, seperti itu. Tapi kan pasti ada kali kita pengen tahu nih, gimana ya cara naikin follower di Instagram kita sendiri, seperti itu. Mungkin di sini aku juga bisa berbagi tips dan trik atau beberapa, mention lah istilahnya beberapa nama-nama akun Instagram yang kiranya itu followernya lumayan deh, seperti itu. Ini aku coba share screen terlebih dahulu. Layarku sudah terlihat kah? Udah ya.
ya. Mohon maaf Udah, kalau misalnya tiba-tiba putus-putus jaringannya, mohon diinfokan ya, karena tadi sempat hujan di sini. Lalu juga internetnya masih naik turun dalam beberapa hari terakhir ini. Seperti itu. Jadi nanti tolong dikabari aja. Kalau misalnya ternyata putus-putus banget, off kameranya terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Perkenalkan, sebelumnya saya Gigi Faniru, selaku Deputi Head dari PJ Sistem Informasi di BINUS Online Learning. Nah, pagi ini kita sharing-sharing sedikit bagaimana cara meningkatkan follower di Instagram. Mungkin sebelumnya, teman-teman, Bapak Ibu, kalau yang belum pernah mengakses sama sekali, ya tidak dipungkiri pasti akan ada 1-2 orang yang memang tidak terlalu tertarik dengan dunia sosial media ya. Tapi sekarang kebanyakan orang-orang itu berfokus pada penggunaan sosial media untuk kegiatan sehari-hari. Entah itu benar-benar hanya untuk sekadar berbagi informasi, naruh video ataupun foto, bahkan sampai dengan berbisnis, seperti itu. Nah, salah satu akun sosial media yang bisa digunakan adalah si Instagram ini, seperti itu. Jelas aja mengenai Instagram. Sebenarnya Instagram ini adalah sebuah aplikasi atau sosial media juga yang digunakan untuk berbagi foto, video, entah itu dari kita pribadi ataupun kita akan men-sharingkan ke orang lain ataupun sebaliknya, seperti itu. Tapi semakin ke sini perkembangannya nggak hanya berbagi foto dan video aja nih. Di Instagram juga akhirnya disediakan media untuk kita melakukan jualan. Ada target ads-nya juga di sana. Seperti itu. Lalu Instagram sendiri awalnya diluncurkan pada tahun 2010, tepatnya di tanggal 6 Oktober 2010. Namun sejak tahun 2012, tepatnya di 9 April 2012, kepemilikan Instagram ini diambil alih nih oleh Facebook, sekarang namanya Meta. Tapi nggak tahu nih, guys, yang Meta terbaru apakah akan berubah nama lagi karena berkaitan dengan logo dan lain-lain atau tidak, itu masih dalam prosesnya pengetahuan saya, seperti itu. Nah, Instagram sendiri bisa diunduh atau di-download di smartphone dengan operating sistemnya iOS dan Android. Tapi teman-teman, Bapak Ibu juga bisa memakai Instagram itu melalui website. Jadi Instagram sendiri menyediakan versi websitenya, tapi tentunya dengan adanya, karena basicnya dia apps, aplikasi di handphone, di smartphone, jadi pada saat kita akan menggunakan versi websitenya, pasti ada keterbatasannya. Nggak bisa sefleksibel kita mengupload foto dan video yang di aplikasi, seperti itu. Lalu ini adalah beberapa menu utama di Instagram. Ada menu home, ada menu explore, lalu juga ada menu upload atau unggah, notification, profile, dan sebagainya. Kalau sekarang, kalau teman-teman pakainya entah itu dalam versi Android ataupun iOS, kalau sudah diupdate terbaru, biasa awal-awal itu menu home dan kita pada saat akan mengupload itu tombolnya adanya di tengah bawah. Kalau sekarang teman-teman Bapak Ibu harus menggesernya dulu ke kanan, baru di situ kita bisa melakukan posting. Entah itu postingnya dalam bentuk story, entah itu dalam bentuk reels ataupun postingan di feed-nya sendiri, seperti itu. Menu profile udah familiar ya. Profile yang isinya menampilkan data-datanya kita, postingan-postingannya kita, seperti itu. Lalu kalau notification itu posisinya ada di pojok kanan atas, seperti itu. Lalu ya, ini adalah beberapa fitur yang ada di Instagram yang memang sering kali digunakan. Kalau misalnya ada fitur-fitur hidden itu jarang banget orang-orang pakai dan memang tidak terlalu familiar juga gitu. Nah, di fitur-fitur Instagram ini ada fitur following dan follower untuk mengetahui dan mengecek siapa aja sih following dan follower kita, seberapa banyak sih orang-orang yang mengikuti kita atau yang kita ikuti. Lalu ada fitur mengunggah foto, video, reels, kamera, di sana juga ada. Lalu ada fitur untuk efek fotonya tentunya.
Lalu ada untuk penulisan caption, ada tag dan hashtag ataupun tagar. Tapi kalau hashtag ataupun tagar ini kita bikin sendiri, seperti itu. Lalu ada fitur IGTV, ada live Instagramnya juga, dan settingannya. Seperti itu. Nah, ini adalah cara singkat pada saat kita akan mengunduh, bukan mengunduh aja ya, kita akan menggunakan Instagram. Pertama, tentunya kalian perlu download terlebih dahulu atau unduh terlebih dahulu di App Store ataupun Play Store. Lalu didaftarkan akun emailnya, entah itu klik sign up, atau yang paling mudah ada login as email ataupun Facebook-nya. Karena sekarang Instagram sudah join dengan Facebook, otomatis mereka memberikan fitur join by Facebook. Seperti itu. Lalu ada isi-isi data, ya data-data standar seperti nama, username Instagramnya, lalu kalau misalnya mau kita tambahkan di bio-nya kita berkaitan dengan kita, diri kita atau pekerjaan kita, lalu ada link eksternalnya juga bisa disisipkan di data itu juga. Lalu setelahnya Instagramnya sudah bisa digunakan. Tapi biasanya semakin ke sini, tidak hanya Instagram, aplikasi-aplikasi lain pun pada saat sudah melakukan registrasi awal, kalian perlu melakukan verifikasi lagi untuk memastikan, oh benar, saya nih yang melakukan pendaftarannya. Jadi jangan lupa diklik emailnya juga, yang masuk notifikasi yang masuk ke emailnya. Seperti itu. Setelah semuanya selesai di setting, teman-teman, Bapak Ibu baru bisa menggunakan Instagramnya. Lalu ini adalah beberapa istilah yang ada di Instagram. Yang pertama, activity feed, di mana istilah ini intinya adalah memberitahukan apa sih yang dilakukan oleh pengguna lain terhadap kita. Entah itu berupa komen, entah itu berupa like, entah itu berupa notifikasi kalau misalnya ada yang follow ke kita atau request add ke kita, seperti itu. Lalu ada bio, ini terkait dengan data-data singkat berkaitan dengan diri kita. Untuk bio sendiri, karena ada keterbatasan jumlah karakternya, jadi diusahakan pada saat teman-teman atau Bapak Ibu ingin menuliskan bio, sesingkat mungkin, tapi bisa nih kena ke poinnya mau apa sih. Misalnya kita sebagai content creator, ya udah cukup content creator aja, seperti itu. Lalu ada caption. Ini adalah deskripsi atau keterangan dari foto maupun video yang kita unggah. Biasanya setiap caption itu disisipkan tag, berarti merujuk ke satu akun tertentu, atau hashtag. Untuk memudahkan kita, hashtag ini kita taunya tagar ya, kalau bahasa Indonesianya, untuk memudahkan kita mencari nih yang setipe dengan hashtagnya kita juga. Seperti itu. Jadi hashtag ini gunanya juga untuk nge-trace apa sih yang sedang familiar sekarang, seperti itu. Lalu ada kolom komen, ini berisi komentar-komentar yang kita unggah, ataupun yang orang lain unggah. Lalu ada DM atau direct message, ini berisi pesan yang dikirimkan melalui Instagram. Di DM pun sekarang sudah ada fitur call sama video call-nya. Seperti itu, jadi sudah ada pengembangan lagi. Secara garis besar, pemanfaatan Instagram hingga saat ini tuh yang nggak jauh-jauh dari berbagi foto dan video, berarti berupa galeri digitalnya kita pribadi, lalu juga bisa dijadikan sarana promosi, baik itu produk ataupun jasa, kalau misalnya Bapak Ibu membuka usaha di sana, lalu juga sebagai media komunikasi dan berbagi informasi biasanya digunakan oleh lembaga ataupun instansi swasta, kayak misalnya BMKG, itu kan juga sekarang sudah ada buat Instagramnya, lalu Polri, dan sebagainya. Jadi pemerintah juga sekarang memanfaatkan sosial media, khususnya Instagram ataupun Twitter dan Facebook, untuk berbagi komunikasi dengan masyarakatnya. Itu. Lalu ini adalah beberapa tampilan dari Instagram. Ini saya capture dari Play Store. Seperti itu. Jadi ada tampilan yang sebelah kiri, ini tampilan story yang diedit-edit. Jadi usernya memberikan apa ya namanya? Edit video, filternya segala macam. Lalu yang di sebelah kiri nomor 2 itu adalah
contoh dari bentukan DM, direct message. Lalu yang nomor 3 dari kiri, itu adalah salah satu contoh tampilan pada saat kita melakukan live Instagram. Dan yang paling kanan, isinya adalah home-nya kita. Explore-nya kita juga termasuk di sana. Seperti itu. Nah, ini poinnya di sini. Bagaimana sih cara kita meningkatkan jumlah follower di Instagram? Setelah saya baca-baca, saya rangkum-rangkum, terus juga saya melakukannya di diri saya, ya walaupun sebenarnya Instagram di private juga, seperti itu. Tapi setidaknya saya bisa menangkap nih, apa aja sih yang, bagaimana sih cara kita bisa meningkatin jumlah follower. Yang pertama, pastikan profil kita, bio-nya kita itu lengkap dan menarik. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak embel-embel, dan dipastikan juga karena target kita adalah menambahkan jumlah follower, jangan dikunci nih Instagramnya, jangan di private. Karena kalau misalnya di private, otomatis orang-orang nggak bakalan tahu nih isi Instagram kita itu seperti apa. Apalagi tujuan kita adalah jualan ya. Ya mungkin kalau misalnya memang si penjual yang memanfaatkan media Instagram sudah banyak followernya, lalu dia memprivate akunnya karena untuk memfilter user yang tidak bertanggung jawab wajar. Tapi biasanya pada saat mereka membuka usaha melalui Instagram, ya pasti open. Di open Instagramnya, tidak di private seperti itu. Tapi profilnya dia siapkan semenarik mungkin. Lalu juga pastikan profilnya itu mudah dicari oleh pengguna lain. Jadi jangan sampai kita ngasih username Instagram kita itu dengan kata, kalimat, atau karakter yang aneh-aneh, yang menyulitkan pengguna lain untuk mencari nih akun Instagram kita. Gampang aja, sesimpel aja, misalnya kayak punya saya, Fani, seperti itu. Atau Mas Yopi, di sini ada Mas Yopi nggak ya? Mungkin ditulisnya Martinus Yopi. Atau kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu kenal dengan Arif Muhammad, nah ya sesimpel itu aja usernya. Jadi pastikan profilnya itu mudah dicari. Lalu luangkan juga nih waktu untuk menulis caption. Karena kan sebenarnya caption itu adalah kalimat yang kita tuangkan nih di Instagram kita, entah itu dalam bentuk postingan kita, entah itu yang foto ataupun video, belum lagi kalau misalnya kita akan postingnya di story seperti itu. Kadang kita bikin caption itu suka mikir, ini caption yang tepat apa ya? Kalau misalnya terlalu galau juga nggak enak dibaca, kalau misalnya terlalu receh juga kok nggak tepat sasaran ya, seperti itu. Jadi luangkanlah waktu untuk menulis caption. Sama seperti kita menulis suatu paragraf, kita perlu nih cari ide seperti itu. Apalagi kalau misalnya memang tujuan Instagram ini untuk jualan, untuk mempromosikan sesuatu, atau kalau di pemerintahan ya berarti untuk memberikan informasi ke masyarakat umum. Berarti kan memang benar-benar harus bisa menyiapkan atau bisa menuliskan caption sebaik mungkin, semenarik mungkin. Seperti itu. Lalu jangan lupa untuk sisipkan hashtag nih di bagian akhir captionnya. Dan pastikan hashtag yang digunakan itu familiar, menarik mungkin, semenarik mungkin, dan pada saat orang ingin men-trace sesuatu informasi, cukup dengan hashtag itu aja. Jadi di menu explore-nya dia tinggal masukin hashtag yang mau dia cari, otomatis akan keluar tuh secara keseluruhan hashtag-hashtag orang-orang yang postingannya menggunakan hashtag itu sendiri. Seperti itu. Lalu selain itu kita juga bisa memfollow akun-akun tokoh terkenal. Entah itu selebriti, entah itu influencer yang memang passion ataupun minatnya mereka itu mirip nih dengan kita, atau ya mendekati target-target kita nih biar follower kita juga bertambah. Tujuannya apa? Kita bisa nih mengambil referensi-referensi dari mereka sendiri. Seperti itu. Lalu selanjutnya dipastikan juga nih, biar follower kita semakin bertambah, integrasikan atau linkkan Instagram kita ke media sosial lainnya, entah itu Facebook, entah itu Twitter. Karena kalau di Indonesia,
Instagram, Facebook, Twitter itu adalah beberapa media sosial yang penggunanya lumayan banyak. Jadi jika diintegrasikan, disambungkan ke Facebook dan Twitter, diharapkan user-user dari Facebook dan Twitter ini punya Instagram juga dan melihat postingannya kita yang di-share ke akun tersebut, itu akhirnya follow ke Instagramnya kita. Seperti itu. Lalu juga cara lainnya, kita mesti konsisten. Konsisten dalam mengunggah, konsisten dalam memberikan informasi dan tampilan yang menarik juga. Atur kualitasnya sama visualisasinya dengan baik. Apalagi kalau misalnya teman-teman bisa gambar, bisa membuat video yang menarik, itu lebih baik lagi. Pasti akan dilirik nih, apalagi sama influencer, itu juga terkadang bisa menjadi promosi gratis nih lewat mereka. Makanya kita juga mesti follow akun-akun tokoh terkenal ataupun influencer lainnya. Seperti itu. Lalu teman-teman juga bisa memanfaatkan target ads di Instagram, khususnya memang bagi pengguna Instagram yang tujuan akhirnya adalah Instagram ini untuk bisnis. Seperti itu. Di sini selanjutnya adalah kadang kita udah nanya, kita sudah memaksimalkan nih tampilan Instagram kita, entah itu postingan ataupun story-nya kita, reels-nya kita, sudah kita edit sedemikian rupa, tapi kok follower saya nggak nambah-nambah ya? Atau kalau nambah kok kayaknya nggak sesuai dengan target ya? Kemungkinan besar ini yang terjadi. Akun kita dalam keadaan kena tindakan yang tidak diizinkan atau di-report nih oleh user lainnya. Entah itu di-reportnya dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Seperti itu. Tidak sengaja itu bisa aja kita lagi random pegang handphone terus tiba-tiba kepencet report tanpa sadar, itu bisa. Atau memang ada orang yang tidak suka dengan kita. Seperti itu. Jadi kita akhirnya di-report sama mereka. Lalu akun kita juga tidak berpotensi nih untuk menghasilkan banyak follower dan pengikut. Karena mungkin kita tidak menargetkan sesuatu. Jadi kita hanya sekedar ya sharing foto, sharing video, ya sebatas itu aja. Jatuhnya kayak kita menyimpan foto dan video kita dalam versi digital. Itu memang tidak ada potensi apa-apa. Kecuali kalau memang kita ada tujuan tertentu nih untuk mempromosikan sesuatu nih. Seperti itu. Lalu ini yang sering terjadi. Pemilik akun tidak bersahabat dengan pengguna lainnya. Dalam artian dia sering balik ke poin 6. Pemilik akun yang tidak bersahabat dengan pengguna lainnya mungkin dia sering mengunggah di Instagramnya hal-hal yang berunsur sara. Atau si pemilik akunnya sering memberikan komentar-komentar jahat, ya selayaknya netizen zaman sekarang seperti itu kan, enggak, ya kurang sopan mungkin, ngajak berantem mungkin, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya pemilik akun sudah tidak bersahabat dengan pemilik akun lainnya, misalnya saya nih menyebarkan ujaran kebencian, suka men-spam Instagram orang secara berlebihan, lalu juga mencontek karya orang lain, otomatis follower kita tidak akan bertambah. Atau bisa bertambah, tapi isinya penuh dengan hujatan. Seperti itu. Jadi dipastikan kita pada saat memposting sesuatu itu memang benar-benar ya, jangan mengundang resiko apa-apa, tapi kita mengundang hal-hal yang bertujuan untuk kebaikan. Seperti itu. Jadi diharapkan hal-hal yang 7 poin ini dihindari juga. Seperti itu. Nah, ini salah satu, bukan salah satu ya, beberapa contoh Instagram influencer yang sering saya pantengin di Instagram, sering saya bisa dibilang ikutilah sehari-harinya seperti apa, pengen ngintip nih, mereka ini kegiatannya apa sih, apalagi sih yang diposting sama mereka, karena follower mereka ini lumayan banget nih. Apalagi yang paling akhir, 2 terakhir itu lumayan banget jumlahnya, hampir mengalahkan jumlah masyarakat Indonesia juga, seperti itu. Karena cara penyampaian mereka itu benar-benar enak, sehingga mengundang follower lebih banyak lagi, seperti itu.
Contohnya Alexander Tian atau yang kita kenal dengan M-Raising. Awalnya Alexander Tian ini postingnya di Twitter ya, berbagi cerita di Twitter, lalu dia merambah ke Instagram. Alexander Tian ini adalah sebagai author, content creator, sama storygrapher. Menurut saya, cara dari Alexander Tian ini untuk meningkatkan jumlah followernya itu cukup bagus. Bukan cukup bagus lagi ya, sangat bagus. Karena dia menceritakan segala sesuatunya itu terarah. Alexander Tian juga menulis caption itu dengan sepenuh hati, tidak menyinggung sana-sini, real dengan kejadiannya dia sendiri atau orang-orang sekitarnya. Makanya dia juga tulis di bio-nya dia sebagai storygrapher. Dari cara dia menuliskan caption, dengan konsistensinya dia, ditambah Alexander Tian juga mahir dalam melakukan fotografi, dan dia sering menyampaikan, jangan percaya sama gadget, tapi percayalah sama kemampuan kalian sendiri. Berarti kan pakai handphone pun, kalau misalnya kita bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di handphone, ya bisa gitu loh. Kita mengunggah segala sesuatunya yang akhirnya menjadi ciamik, yang akhirnya menjadi sangat bagus, yang ujungnya adalah mengundang follower baru. Seperti itu. Nah, dia selalu menceritakan segala sesuatunya dari awal sampai dengan akhir itu secara mendetail. Makanya follower dia bisa bertambah, dan promosi-promosi yang dia lakukan pun di Instagramnya itu memiliki rate-nya cukup baik. Seperti itu. View-nya sangat banyak, ya mungkin tidak semua followernya dia, tapi ada pasti yang ngintip nih di Instagramnya, dia mau tahu seperti itu. Nah, jadi dia menceritakan segala sesuatunya dengan baik, menulis caption dia juga dengan baik. Dia juga paham bagaimana cara mengedit foto dan video dengan baik. Walaupun mungkin dia ada timnya di belakangnya. Tapi setidaknya pada saat dia menyajikan segala sesuatunya, dia akan mempertimbangkan, kalau misalnya seperti ini, pasti follower saya akan berkurang. Lebih baik saya melakukan hal lainnya. Yang akhirnya follower saya bertambah, atau setidaknya tetap nggak apa-apa lah. Yang penting engage saya dengan follower saya, dengan partnership saya, dengan partner-partner yang lain, entah itu di dalam ataupun di luar negeri, itu pun tetap terjaga. Seperti itu. Selanjutnya, teman-teman pasti kenal Panji Pragiwaksono, seorang komika ataupun artis di Indonesia. Panji pun sama. Pada saat dia ingin memposting sesuatu, menyampaikan sesuatu, dia selalu memikirkan plus minusnya. Nggak sembarangan main posting-posting aja. Caption selalu dijaga. Cara penyampaiannya di video-videonya pun selalu dijaga. Ya walaupun kita tahu komik, stand up komedi itu kan memang mengeluarkan keresahan-keresahan. Tapi Panji dan rekan-rekannya itu salah satu yang komika yang bisa dibilang menyampaikan keresahannya dengan cara yang elegan. Menurut saya seperti itu ya. Karena pada saat dia menyampaikan, ya mungkin ada yang tersinggung, udah pasti. Tapi dia juga menyampaikan keluhan-keluhan itu dengan cara yang sederhana. Nah, dia tuangkan di dalam Instagramnya dia, sehingga jumlah followernya pun bisa semakin bertambah, seiring semakin berkaryanya si Panji ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman ada yang kenal ataupun tidak kenal, saya kurang tahu nih, tapi Jonathan N adalah satu growth consultant yang cukup mumpuni. Dia punya usaha sendiri, punya digital marketingnya sendiri juga, dan beberapa usaha lainnya. Dan Jonathan N juga pada saat menyampaikan segala sesuatunya ke followernya, entah itu follower baru ataupun follower lama, itu dengan santai. Terkadang disisipkan dengan meme yang dirasa cukup merepresentasikan jawabannya si Jonathan ini sendiri. Seperti itu. Jonathan adalah rekan dari M-Raising, salah satu konten kreator yang slide sebelumnya, dua sebelumnya. Mereka terkadang sering berbagi informasi, sering bekerja sama bareng, seperti itu. Dan salah satu engagement yang dilakukan Jonathan selama masa pandemi adalah dia membuka kelas digital marketingnya dia membuka seminar online di mana peminatnya itu sangat banyak.
dan dia mempromosikan seminarnya dia melalui akun Instagramnya. Seperti itu. Dia menyampaikan apa sih yang akan dibahas di seminarnya nanti itu dengan berupa narasi-narasi dan gambar-gambar yang menurut saya sangat menarik. Teman-teman nanti juga bisa mengunjungi akun Instagramnya dari si Jonathan M ini. Seperti itu. Dan yang terakhir, Arif Muhammad, kita sudah tahu semua ya siapa dia. Dia adalah si pocong kalau di Twitternya, lalu merambah di dunia Instagram. Saat ini dia posisinya adalah sebagai entrepreneur, content creator, dan sebagainya. Bisnisnya juga banyak banget, dan setiap segala sesuatu yang dilakukan oleh Arif Muhammad itu udah bisa dibilang 99% berhasil. Karena engage dia dengan follower-follower dia itu bisa dibilang sangat baik. Dan pada saat dia mempromosikan sesuatu, jumlah follower dia itu malah semakin bertambah. Karena dia menyajikan segala sesuatunya berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sangat matang. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa aplikasi pendukung untuk melakukan edit video dan foto. Tujuannya adalah balik lagi, semakin tampilan kita menarik, unggahan kita juga enak dilihat, visualisasinya juga mudah ditangkap oleh user atau follower kita ataupun calon follower kita. Ini adalah beberapa aplikasi yang free yang bisa kita gunakan sehari-hari. Ya kalau misalnya mau lebih expert lagi ya ada fitur berbayarnya juga untuk beberapa menu seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini untuk menampilkan visual-visual di Instagram kita semenarik mungkin. Ini adalah beberapa contoh yang saya cantumkan. Ada InShot, ada Story Art, ada Lightroom, ada StoryChick, ada Photoshop Express, dan Canva sendiri. Ini adalah beberapa aplikasi yang sering saya gunakan atau beberapa konten kreator, beberapa teman saya juga adalah yang kalau dibilang konten kreator banget, enggak. Tapi setidaknya mereka sudah memanfaatkan Instagramnya sedemikian rupa untuk berjualan dan mereka memanfaatkan beberapa aplikasi ini. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya aplikasi pendukung, tampilan kita semakin menarik. Pada saat kita akan mempromosikan Instagram kita, follower kita juga bertambah. Seperti itu. Dan ini adalah beberapa tutorial dari penggunaan aplikasinya. Teman-teman, Bapak Ibu bisa cek di YouTube ataupun kita langsung coba sendiri, monggo aja. Ini referensi saya. Terima kasih semuanya. Oke, Mbak Stephanie, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih, Miss Fani, atas insight-nya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan terkait materi pada hari ini, menaikkan followers di Instagram. Mungkin yang tadi sudah dibawakan oleh Miss Fani. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mungkin pernah menemukan kasus apa gitu pada saat ini? Oh, dari Kanada Davina, mau interaksi langsung kah? Boleh open mic aja, boleh. Raise hand nih, Miss. Ada raise hand. Oh iya. Ya. Boleh, boleh. Masih di mute. Iya, Kak, ke mute masih. Udah belum? Udah. Halo, selamat siang, Ibu. Selamat siang. Dan Kak Stephanie. Perkenalkan, saya Narda. Saya mau bertanya, sebenarnya itu kan kalau regular posting kita bisa posting jam berapa aja ya, tapi for business itu jam posting itu sangat mempengaruhi. Kalau dari Ibu Fani sendiri, apakah ada rekomendasi untuk jam posting tersebut atau gimana? Hari ini posting misalnya jam 10, besok jam 10 belum tentu tinggi ya interaksi. Terima kasih. Sama-sama. Oke, jam posting ini sebenarnya gambling ya, apalagi
algoritma Instagram sekarang ini itu semakin, bisa dibilang semakin aneh, mirip-mirip dengan algoritma YouTube saat ini gitu loh. Dalam artian kalau dulu prime time-nya itu sekitaran jam 10 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan misalnya jam 1 seperti itu. Itu biasanya tinggi nih yang nge-view Instagramnya kita atau yang merespon kita seperti itu. Tapi karena sudah ada sekitar 1 tahun terakhir, itu informasinya algoritma Instagram itu agak sedikit mengacak. Jadi mau tidak mau kita yang mesti mencari sendiri. Dan setiap individu itu bisa beda tuh. Bisa beda prime time-nya kapan nih. Karena saya ada beberapa memfollow, enggak beberapa sih, lumayan banyak saya memfollow Instagram dari influencer, dari artis, segala macam, dan mereka mempromosikan segala sesuatu yang bagus menurut saya, dan itu sering tidak masuk ke dalam feed, nggak masuk ke home-nya kita nih. Jadi pada akhirnya mereka mempostnya di story lagi, seperti itu. Karena yaitu, pada saat mereka melakukan analisa secara pribadi, mereka menanyakan ke timnya, lalu juga baca-baca, saya juga baca-baca artikel, Instagram ini algoritmanya sekarang sudah mulai ngacak nih, mirip-mirip dengan YouTube saat ini, di mana kita tidak bisa memprediksikan kembali, oh jam prime time-nya di jam sekian sampai jam sekian, seperti itu. Jadi mau tidak mau sekarang, selama algoritmanya masih sama, masih konsisten yang ngacak ini, mau tidak mau kita yang mesti cari sendiri nih, waktu yang tepat kapan sih? Dan diusahakan pada saat kita sudah memposting sesuatu di feed-nya kita, entah itu foto ataupun video, kita usahakan posting juga di story kita. Jadi untuk memberitahukan kembali nih kalau kita ada posting di feed kita, seperti itu. Tapi normalnya pada saat kita akan mempromosikan sesuatu, biasanya jam-jam aktif masyarakat, kita anggapnya di Indonesia aja ya, khususnya di waktu Indonesia bagian barat aja nih yang gampangnya. Itu jam-jam aktifnya adalah sekitaran jam 1 sampai jam 3 sore. Jam 10 sampai jam 3 sore. Itu adalah jam-jam aktif dari si Instagram. Akan berbeda lagi kalau misalnya kita tinggal di belahan waktu yang berbeda lagi, seperti itu. Tapi ya itu, karena Instagram agak sedikit ngacak, agak sulit untuk memprediksikan sekarang jam-jamnya. Yang penting notifnya tadi, setelah posting, jangan lupa kita post juga di story-nya kita. Seperti itu. Oke, ada lagi Narda? Kita aja. Semoga menjawab nih untuk pertanyaan Kak Narda. Berarti udah nggak, mungkin melanjutkan nih Miss, aku juga kan sering main Instagram, itu kan kalau berubah jadi akun bisnis kita bisa ngelihat kan Miss ya, ada fitur yang misalnya follower aku ngeliatnya tuh di hari apa gitu. Itu juga bisa ya Miss ya? Bisa dijadikan prediksi juga. Jadi kita bisa melihat nih tren recordnya seperti apa dari hari ke hari. Kalau misalnya ternyata konsistennya ada di hari Senin di jam 10, berarti hari Senin depannya kita coba di jam 10, di jam 11, pokoknya di jam yang sama. Seperti itu. Keuntungan dari akun yang bisnis memang ada ya, trafficnya itu udah kelihatan jelas. Seperti itu. Iya Miss, benar. Semoga menjawab untuk pertanyaannya Kanada. Ada lagi Miss di chat pertanyaan dari sebentar dari Pak Yowe ya. Iya. Untuk ngeblok komen-komen yang menjatuhkan, apakah bisa dilakukan? Ada teman-teman yang mungkin jahil atau iseng dengan memberi komen yang negatif. Wah, ini komen yang negatif. Ini banyak banget kejadian yang begini ya. Kalau ngeblok komen bisa nggak ngeblok ya, jatuhnya menghapus komen. Kita ngeblok cuma bisa ngeblok orangnya, ngeblok usernya sih setahu saya sampai dengan saat ini ya. Ya paling awalnya kita mungkin kirim DM dulu, maksudnya apa nih, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau ambil pusing ya dalam artian kita untuk menjaga kestabilan emosi kita, gitu. Karena kan mental health itu juga sekarang sangat penting ya, seperti itu. Jadi ya kalau ngeblok komen itu setahu saya tidak bisa, hanya bisa dihapus aja komennya, tapi yang kita bisa blok, kita bisa hide itu orangnya. Seperti itu. Ya kalau misalnya memang dirasa itu sudah sangat mengganggu kita,
ya silakan saja, itu tidak menjadi masalah. Karena kan sosial media ini kan media untuk berinteraksi, di mana orang yang positif, orang yang negatif itu pasti ada. Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya fine-fine aja, tapi mungkin dia ingin mendapatkan atensi yang lebih, ya dia mungkin head speech di sana. Seperti itu. Kita Ini boleh berlaku juga untuk yang bisnis, Kamis? Yang berlaku untuk bisnis berlaku sih, tapi terkadang karena ini kan akun bisnis, kita juga harus bisa menjaga bisnis kita ya, dalam artian jangan sampai kita main asal sembarangan blog tanpa kita melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Kalau misalnya ternyata sudah kita konfirmasi, kita DM, kirim message, orangnya juga memang tidak bisa tidak bisa positif, tidak bisa diajak berkomunikasi, ya sorry to say, kita ya izin, mohon maaf nih, karena sudah seperti ini, bisa merugikan bisnis saya juga, sedangkan saya tidak melakukan hal-hal negatif terhadap Anda, saya izin blok. Oke, silakan di-blok. Istilahnya kita sudah melakukan komunikasi terlebih dahulu ya, seperti itu. Berarti juga harus jaga komunikasi, apalagi kalau kita berbisnis ya, Miss ya, untuk mungkin UMKM gitu. Jadi jangan main asal ini ya, Miss ya. Oke, semoga terjawab, Pak Yoe. Lalu yang berikutnya dari sebentar. Bawahnya algoritma untuk FYP, TikTok banget ya. Iya nih. Saat ini bagaimana ya, Bu? Itu tadi, algoritmanya itu tidak bisa diprediksi antara satu user dengan user lainnya. Seperti itu. Jadi benar-benar saat ini kondisinya algoritma dari si Instagram itu sangat ngacak banget. Kadang kita sudah bolak-balik ngepost di feed-nya kita, tapi totally tidak muncul di user lainnya. Atau terkadang kalau misalnya Miss Tab dan Bapak Ibu, rekan-rekan lainnya ngecek di home Instagram kita, itu bisa muncul postingan orang udah berapa hari yang lalu, itu muncul paling atas di home-nya kita. Kalau dulu kan ketahuan ya, yang paling baru adalah yang paling atas nih. Yang paling lama ya udah scrolling terus ke bawah gitu kan. Atau ya paling ngacaknya sedikit banget gitu. Tapi kalau sekarang, itu algoritmanya bisa dikatakan sangat ngacak dalam artian postingan lama muncul paling atas, kalau postingan barunya yang paling bawah, atau dia random. Paling lama, tengah-tengah nih baru posting, atau baru banget, ntar nyelip lagi nih, bawahnya yang paling lama lagi. Seperti itu. Dan juga algoritmanya kalau saya pelajari secara tampilan Instagram punya saya sendiri, itu juga berdasarkan minatnya kita. Minatnya kita dalam artian kita suka nge-like apa sih, postingannya seperti apa sih, gitu. Kalau saya kan senangnya nge-like exotic pet kayak kura-kura, terus sugar glider segala macam gitu kan. Nah, selalu yang akan muncul di home saya ataupun explore saya adalah orang-orang yang banyak postingannya mirip-mirip nih, yang similar dengan yang biasa saya like itu. Gitu. Jadi akun Instagram itu algoritmanya sekarang ngacak ya tergantung dengan kesukaan kita apa, yang similar dengan activity-nya kita juga, ya seperti itu. Berarti dia lihat juga kita secara personal kita ya, itunya ya, Instagramnya ya. Jadi aktivitas kita misalnya kita biasa ngeposting gambar pemandangan nih, gitu kan. Kita tampilkan hashtagnya apa, misalnya landscape, nature, dan sebagainya, ya nanti yang sering akan muncul di home-nya kita pun sama. Pasti nggak jauh-jauh dari yang nature itu, entah itu postingan baru, entah itu postingan lama. Semoga jadi masukan nih untuk Bapak atau Ibu nih ya. Bapak Ibu Honggo. Oh, Pak Honggo. Oke. Dari Pak Edi, mau tanya dong Bu Gege, semakin sering like orang atau react di story orang, apa itu pengaruh akan menaikkan exposure akun hingga organic follower? Wow, organic follower. Baru kayak tanaman organik ya kalau saat ini. Oke. Pada saat kita akan nge-like sama nge-react orang, apakah akan menaikkan exposure? Ya, sebenarnya kembali lagi.
yang kita like, yang kita react, ini orangnya seperti apa dulu. Instagramnya yang bagaimana dulu. Kalau misalnya dia memang memiliki pengikut yang positif-positif banget gitu kan, yang fun-fun aja, yang lurus-lurus aja, itu juga bisa akan meningkatkan exposure-nya kita. Gitu. Dan juga akan menambah follower-follower yang beneran follower ya. Gitu ya, memang benar untuk mengikuti akun Instagram kita seperti itu. Karena biasanya juga kalau misalnya dilihat teman-teman mungkin ada beberapa akun influencer yang suka memposting Instagram milik orang-orang yang sebenarnya biasa aja. Dia bukan influencer, dia bukan content creator, dia juga bukan artis, bukan selebritis, bukan orang pemerintahan, tapi memang punya fit yang bagus, karena mungkin dia jago fotografi, entah itu jago edit, jago gambar, dan sebagainya, yang dari follower-follower si influencer segala macam ini menginformasikan, coba deh, intip deh akun Instagramnya ini deh. Karena kan kita berarti sudah memberikan informasi juga ya. Nah, otomatis akun kita juga di-react sama orang lain karena memang hal yang positif. Nah, orang yang memberikan, bisa dibilang apa ya, merepost ataupun nge-share akunnya kita, ya otomatis juga ujung-ujungnya nambah si follower si yang pemilik akun yang orang biasa-biasa ini aja gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaannya Mas Edi, kalau kita semakin sering nge-like atau nge-react story orang, apakah akan mempengaruhi dengan exposure dan organic follower kita? Bisa jadi. Apalagi kalau misalnya memang benar-benar orangnya positif, orangnya benar-benar baik, dan kitanya juga yang benar-benar lurus-lurus juga, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan hal itu. Oke. Semoga menjawab untuk Pak Edi. Thank you Bu Gege. Thank you juga. Terus ada lagi dari Ibu Sandy. Miss, aku punya 2 akun IG. 1 akun itu untuk jualan. 1 akun lagi untuk hobi. Nah, aku post reels di akun jualan nggak dapat penontonnya. Tapi di akun hobi ada penontonnya. Sampai sekarang akun jualanku masih susah untuk reach follower dan lain-lain. Ini Mbak atau Mas ya, Sandy ini. Oke, Mbak atau Mas Sandy ini, coba deh di-review kembali yang akun jualannya. Tampilannya seperti apa, jumlah follower yang saat ini sudah ada, itu berapa banyak, dan followingnya juga berapa banyak. Dan dipastikan juga jangan di-lock nih, jangan di-private nih akun jualannya. Atau karena posisinya adalah akun hobinya yang ada penontonnya, coba aja post di reels-nya tetap di akun jualan, tapi di repost sama akun hobi dan tag akun jualannya juga. Di situ juga biasanya sangat membantu. Seperti itu. Jadi kan istilahnya orang pasti penasaran dong, reels yang ini banyak nih. Nah, otomatis kan masuk tuh. Kalau misalnya kita bikin reels-nya di akun jualannya kita. Tapi yang nge-post-nya, yang nge-repost-nya adalah di akun hobinya kita. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya memang punya 2 akun yang berbeda ya, dengan jumlah follower dan viewer-nya juga berbeda, itu bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Iya, benar juga. Masih di-repost ya, jadi bisa ini. Memanfaatkan akun yang aktif nih. Semoga menjawab untuk Kak Sandy. Ada lagi nih, Miss. Wah, banyak nih. Dari Bapak Ray, kayaknya. Kalau komen cenderung rendah, apa karena memang habit orang Indonesia lebih suka scroll-scroll daripada berinteraksi, atau memang konten kurang menarik ya? Komen rendahnya ini yang komen cenderung rendah. Maksudnya jumlah komennya. Atau bagaimana itu dulu. Kalau misalnya jumlah komen, terkadang sebenarnya aktivitas Instagram dibilang baik juga belum tentu dari komen yang banyak ya. Komen sedikit, tapi kualitas yang kita berikan oke, follower kita masih tetap bisa bertambah kok.
Lalu perkara habitnya orang Indonesia yang hanya suka scroll-scroll daripada berinteraksi, ya iya sih, tidak memungkiri itu gitu loh. Tapi ya harus diperhatikan dulu tujuan kita untuk apa dulu. Instagramnya atau postingannya kita. Seperti itu. Karena mungkin tidak menarik kalau untuk di komen, tapi orang banyak suka. Like-nya banyak, itu bisa jadi. Jadi istilahnya orang itu kan pada saat menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesukaan kan belum tentu harus melakukan komen ya. Kecuali kalau memang tujuan kita untuk mendapatkan komen sebanyak-banyaknya. Itu akan berbeda lagi. Tapi harus tahu dulu targetnya siapa. Karena kalau misalnya kita generalisasi habit orang Indonesia seperti yang dicantumkan di kolom chat, ya balik lagi, itu kan berkaitan dengan target, berkaitan dengan apa yang kita posting juga. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab untuk Pak Rey ya tadi. Ada lagi nih Miss yang bertanya dari Primaya. Bapak Tri atau Ibu Tri nih. Mohon maaf kalau salah. Saya mau tanya ini apakah semakin sering kita posting akan berpengaruh ketika pada saat pencarian nama kita atau usaha kita paling atas ya, Kak? Terima kasih. Oke, balik lagi, ini tidak bisa menjamin juga karena algoritma dari Instagram kita itu bisa beda-beda. Dipastikan saja pada saat kita melakukan posting, kita memberikan caption dan hashtag semenarik mungkin. Itu juga akan membantu usaha kita itu semakin dikenal. Dan dipastikan juga nama Instagram kita itu nggak yang terlalu belibet banget. Seperti itu. Jadi dipastikan dulu caption, tag, mungkin kalau kita mau nge-tag orang lain, hashtag kita juga sefamiliar tapi semenarik mungkin, biar orang juga pada saat mengeksplor dengan hashtag tertentu itu pasti ketemu akunnya kita. Dan itu akan membantu nama atau usaha kita sendiri. Seperti itu. Dan balik lagi seperti tadi, yang jualan, yang punya akun jualan sama hobi. Hasil postingan kita repost nih di story-nya kita. Itu juga membantu. Bersyukur sih Instagram sekarang ada fitur story ya. Itu sangat membantu banget gitu loh. Pada saat kita sudah memposting sesuatu di feed kita, di home-nya kita bisa repost, kita post di story kita. Untuk menaikkan viewer-nya juga, biar orang juga tertarik untuk masuk ke feed-nya kita. Seperti itu. Semoga menjawab. Tapi sepertinya ada yang bertanya lagi. Sama nih, dari PT Skuto juga, kayaknya nih, Miss. Pemakaian IG yang bagus dan menjanjikan untuk bisnis seperti apa ya, Bu? Wah, bisnisnya mesti harus tahu dulu nih, karena ini mesti tanya sama orang manajemen nih, kalau udah kayak gini. Kalau orang SEO kita jawabnya. Tapi pemakaian IG-nya ya diusahakan sesuai dengan bidangnya kita ya, apalagi untuk bisnis kita, seperti itu. Saran saya sih awalnya jangan buka akun Instagram untuk bisnis dulu. Coba aja dulu akun Instagram yang umum, lalu kita follow beberapa orang, lalu kita juga buat postingan semenarik mungkin, jangan lupa. Lalu kita melakukan semaksimal mungkin di akun Instagram kita, biar follower kita nambah dulu nih. Seperti itu. Baru setelah itu kita pindah nih, kalau misalnya memang sudah settle segala macamnya, baru kita pindah ke akun Instagram bisnis. Kan kita tinggal ubah settingannya aja nih. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya dibilang yang bagus dan menjanjikan, nggak bisa menjanjikan, karena target pasarnya juga kita harus tahu seperti apa. Promosinya juga kita harus lakukannya seperti apa. Seperti itu. Kalau misalnya membutuhkan ide-ide untuk bikin logo, bikin nama, itu juga sekarang sudah ada beberapa tuh akun Instagram yang menyediakan jasa untuk membuat logo sama username dari Instagramnya kita. Dan harganya juga bervariasi dari yang terjangkau sampai yang memang mahal sekali. Nah, itu juga ada. Kita juga bisa memanfaatkan jasanya mereka
untuk memaksimalkan Instagram bisnis kita. Dan untuk yang kata-kata menjanjikan, segala sesuatu itu sekarang tidak bisa dijanjikan karena kita tidak mau memberikan janji-janji manis istilahnya gitu ya ke follower kita. Ya kita usahakan aja semaksimal mungkin. Yang penting kita konsisten dari awal sampai dengan akhirnya. Gitu. Konsisten dalam isi Instagramnya, konsisten dalam usaha kita untuk memaksimalkan usahanya kita sendiri. Semoga menjawab. Tambahan di bawah lagi nih dari sama sepertinya dari PT Skuto juga. Saya mau dari Pak Isman. Saya mau bertanya, tadi dijelaskan bahwa biasanya jika Instagram bisnis kita tidak bisa upload feeds ataupun boosting iklan bisnis itu biasanya terkena report oleh pihak-pihak yang kurang senang atau julid lah. Apakah pihak Instagram langsung memberikan peringatan ke akun bisnis kita atau ada penilaian khusus? Dan cara untuk menghindari report tersebut bagaimana? Terima kasih. Oh, berarti sepertinya kena report ya? Akunnya ya? Biasanya Instagram akan memberitahukan informasi ke akun kita. Kalau misalnya akun kita kena suspend, kena spam, kena report segala macam. Seperti itu. Berarti mesti dicek di inbox Instagram ataupun di email yang kita cantumkan di sana. Lalu apa aja sih? Gimana caranya? Pasti ada. Lalu bagaimana cara menghindari report? Ini susah. Karena ini balik lagi ke habit orangnya. Gitu. Kita yang sudah isinya positif aja terkadang kena aja nih report dengan orang yang kita nggak kenal siapa, seperti itu. Apalagi yang isi Instagramnya aneh-aneh banget gitu. Jadi apakah ada cara untuk menghindari? Ini sangat sulit. Tapi kita selalu mengusahakan Instagram kita memang isinya positif-positif semua sesuai dengan jualannya kita. Atau kalau misalnya ternyata memang ini Instagram jualan, mungkin ada partner bisnis yang tidak menyukai usaha kita yang maju. Nah, itu kita mau melarang, kita mau menjauhi juga nggak bisa. Tapi ya udah, kita tetap aja jalan terus. Seperti itu. Jadi memang nggak bisa dihindari ya, Miss ya? Iya. Karena ya, namanya orang pasti ada yang baik, ada yang buruk, ada yang senang, ada yang tidak senang. Seperti itu. Tapi kita tetap mengusahakan yang terbaik untuk usaha kita sendiri. Walaupun sebenarnya kan ada acuannya, misalnya tidak boleh rasis, tidak boleh. Kan biasanya kalau kita report satu akun itu biasanya kan ada pilihannya. Ya, akun ini apakah misalnya kekerasan, ada rasis, sara segala macam. Sara dan segala macam biasanya sih gitu ya. Mungkin konten-konten seperti itu perlu dihindari. Cuman ya tadi ya Miss ya, kalau ada memang yang nggak suka gitu ya. Itu yang agak susah ya Miss ya. Tapi sejauh kalau akun bisnisnya tidak mengunggah hal-hal tersebut, jalan-jalan aja Miss ya harusnya. Oke, ada lagi. Bentar, bateraiku udah mau habis. Oh, oke. Bentar ya. Ya, cas dulu ya. Oke, mungkin dari Bu Hana kalau mau komen banyak pakai program giveaway. Bener juga. Jadi selain mungkin yang tadi dipaparkan sama Miss Fani adalah organik, selebihnya kalau yang non organik gitu ya Miss ya, iklan itu udah pastilah banyak followersnya ya Miss ya. Kalau gitu iklan Mas, namanya juga kita bayar pasti. Kalau misalnya ya balik lagi sih, kita mau menambah followernya dengan cara yang baik, dengan cara yang organik, apa yang tidak organik nih. Kalau organik yang tadi saya sebutin itu, tapi kalau yang tidak organik itu banyak banget caranya ya, entah itu pakai giveaway, mengadakan kontes apa, atau beli follower, injek follower, itu kan banyak banget ya, seperti itu. Tapi ya balik lagi ke kita sebagai pemilik akun, kita maunya cara yang mana nih? Sama satu lagi Miss kayaknya, balik ke budget. Ya, bikin giveaway nggak ada budgetnya repot ya. Lalu ada dari Bu Siti, cara melihat atau riset untuk mencari hashtag yang view yang bagus atau banyak dicari di IG, bagaimana sih Miss cara merisetnya gitu?
Cara melihat, kita melihat dulu deh yang gampang, karena dari melihat di situ kita ketahuan nih yang sering dipakai apa. Ada menu explore, jadi di bawah tombol di tampilan Instagram itu tombol Instagram aku deh. Nggak tahu kelihatan apa enggak di sini. Oke. Kemudian, TikTok kan malah. Ke tutup dengan virtual background deh, Miss. Oh, ada. Ya, gambar anjing di dudung, nggak apa-apa lah ya. Oke. Nggak mau, Ke alingan virtual background, Miss. Iya, pokoknya nih, di bagian bawah, di bagian home kita, di bagian bawah itu kan ada kayak gambar kaca pembesar. Nah, di situ kita bisa search berdasarkan tag. Oh, iya, search. Oh, berdasarkan apa yang mau kita butuhin, termasuk hashtag, tag, segala macam itu bisa masuk di sana. Oke, Kalau ada misalnya account, ada audio ya, Miss ya. Account ada tag sama places. Kenapa? Iya, ada top, account, audio, tag, nantinya yang tag. Pilihnya yang tag. Atau sebenarnya kita di top aja, kita masukin hashtag tertentu, itu akan muncul ya record-recordnya berapa banyak nih orang yang menggunakan hashtag itu. Nah, di situ kita bisa melakukan bagaimana sih kita mencari melihat apa aja sih tag yang biasa kita pakai, orang-orang pakai seperti itu. Atau kalau misalnya meriset ya balik lagi, risetnya dari situ. Kita misalnya pakainya tagnya apa ya? Nature. Dia akan muncul yang pakai tagnya nature itu berapa banyak nih orang-orangnya. Gitu. Kan itu di situ kelihatan. Dan kalau misalnya kita mau nge-view ya tinggal diklik aja hashtagnya itu, dia akan muncul tuh segala sesuatu yang berhubungan dengan nature. Berarti memang harus ada timnya sendiri, Miss ya. Jadi nggak asal posting, tapi harus lihat. Pokoknya kita menulis caption, kita bikin hashtag itu benar-benar kalau misalnya memang tujuannya untuk bisnis ya, diusahakan kita memiliki waktu sendiri bagaimana cara kita untuk bikin caption itu, kita mencari hashtag yang tepat, ya hashtagnya kita googling aja ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi nanti tinggal kita view nih satu-satu, oh kalau misalnya hashtagnya ini, berapa banyak ya yang pakai seperti itu. Kayaknya seperti itu. Semoga menjawab nih tadi Bu Siti ya. Terus ada lagi dari bentar, ada juga. Terima kasih Bu Ulani. Kak Ray berarti ini terakhir nih. Saya lihat ada fenomena menggunakan grup buzzer untuk membangun komen atau respon. Apakah efektif cara ini? Wah, iya. Kalau buzzer saya ingat pemilu, Miss. Waktu itu naik. Sudah pemilu, buzzer bermunculan. Ya nih, Miss. Apakah grup buzzer itu efektif nih, Miss? Jadi berarti kayak meramaikan komen-komen ya? Efektif? Iya. Tidak efektif juga iya. Karena kan buzzer juga tetap ya, ada buzzer yang positif, ada buzzer yang negatif nih gitu. Tapi kalau misalnya memang tujuan kita untuk meningkatkan engage kita ke audience kita, ke follower kita dengan menggunakan buzzer, ya monggo-monggo aja gitu. Tapi harus diperhatikan tujuan kita menggunakan buzzer ini apa? Mau tujuan yang positif, apa tujuan yang negatif? Karena impact-nya juga akan berdampak nih. Kalau misalnya tujuannya positif, otomatis follower kita akan nambah. Itu walaupun 1-2 pasti akan nambah deh. Tapi kalau buzzer-nya yang ujung-ujungnya memberikan hate speech, ya otomatis follower kita berkurang. Ya, atau bertambah, tapi ya ujung-ujungnya pada saat kita mempostingkan segala sesuatunya, orang-orang yang bertambah dengan cara yang tidak baik ini adalah akan menghujat kita. Seperti itu, menghujat postingan kita. Jadi kalau misalnya dibilang efektif, ya efektif. Buzzer. Gitu. Ya sama aja seperti tadi. Cara meningkatkan jumlah follower menggunakan giveaway juga efektif atau tidak? Ya efektif. Tapi ya kan nggak organik nih caranya. Buzzer pun sama, nggak organik.
Makanya tujuan kita sebenarnya untuk apa sih? Kita untuk menambah follower yang versi organiknya atau yang non-organiknya. Semuanya pasti ada plus minusnya, ada efektif dan tidak efektifnya. Seperti itu. Buzzer itu yang fake account gitu nggak sih, Miss? Sebenarnya ada yang menggunakan fake account, ada yang beneran pakai account-nya sendiri ada. Memang dia istilahnya bisa dibilang dia tergabung dalam satu organisasi buzzer gitu kan. Ya dia menyediakan akun dia pribadi, tapi memang dia tujuannya untuk mencari untuk ikut usaha menjadi buzzer ini gitu. Itu ada. Karena beberapa teman saya ada punya kenalan para pebisnis berkaitan dengan buzzer-buzzer ini. Jadi ada yang fake account, ada yang real juga, tapi ya tergantung tujuannya ya, Miss ya. Menggunakan buzzer itu apa target pemakaiannya, kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab untuk pertanyaan Pak Rey. Saya kelompat satu, Miss, dari Skuto Bukit Tinggi. Akun IG nggak bisa masukkan saldo untuk promosi, kendalanya di akun apa kartu ATM-nya ya, Bu? Ini akun saldo maksudnya seperti apa ini? Maksudnya akun bisnis atau? Oh, berarti sudah bisnis ya, Miss ya, kalau iklan Mas? Oke, kalau akun bisnis kan berarti yang didaftarkan, apalagi kalau misalnya dia yang berkaitan dengan red card-nya dia, itu biasanya didaftarkan adalah yang yang master ya. Mesti dicek kembali sih kartu yang didaftarkan itu seperti apa. Karena biasanya kalau kartu ATM jarang ada yang ini ya. Kayaknya biasanya, Miss. Nggak bisa, iya. Karena biasanya ini kan aplikasi punya luar negeri ya. Jadi mereka tidak mengenal kartu ATM ini. Jadi harus dipastikan dulu nih yang kartunya yang didaftarkan itu Visa atau Master. Atau jangan-jangan belum dua-duanya. Dan sudah, walaupun Visa Master kan ada yang hanya jaringan di nasional aja ya, untuk transaksi nasional aja. Nah, apakah bisa dilakukan transaksi internasional? Itu pun juga harus menjadi perhatian. Seperti itu. Ada juga PayPal, banyak sekali sih harusnya. Cuman ya tadi ya mungkin. Karena biasanya ada spesifikasinya butuh. Dan tadi kartu kredit yang master, apa yang apa gitu. Ya, benar banget. Ada tambahan dari Pak Honggus kan di IG bisa menggunakan payment gateway seperti Doku. Wah. Oh gitu. Doku saya nggak pernah pakai. Doku itu yang banyak. Indosat bukan? Indosat nggak ya? Yang termasuk kalau saya nggak salah Doku itu bisa ada GoPay ya atau dia punya sendiri sih Doku itu. Dokunya ya. Pernah lihat, tapi itu masukinnya dari saldonya dari mana aku kurang tahu deh. Karena nggak pernah pakai. Pernah lihat logonya aja. Gitu. Tapi pokoknya kalau misalnya akunnya bisnis, diperhatikan ininya aja, dia harus masukinnya apa, akun untuk rekeningnya lah, untuk istilahnya transfernya mau seperti apa. Gitu. Nah, mungkin untuk dari tim Skuto, nah ada masukan tuh. Sekarang bayarnya bisa pakai payment gateway Doku. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi nih, Miss. Sudah semua sepertinya, atau mungkin ada yang mau interaksi langsung seperti tadi Bu Narda, mungkin ada yang mau open mic sebelum di terakhir ini penutupan. Baik, tidak ada. Semoga jelas semua ini pemaparan dari Miss Fanny, insight-nya tentang menaikkan followers di Instagram ini lebih ke organik ya Bapak Ibu, tadi seperti yang disampaikan oleh Miss. Kalau non organik banyak caranya, iklan salah satu. Mudah-mudahan insight-nya Miss Fanny dapat berguna bagi Bapak Ibu, dapat masukan lagi, nge-refresh otak kita lagi. Walaupun mungkin sebenarnya kita udah pernah dealing langsung gitu. Nah, ini nge-refresh lagi. Makanya kita ambil temanya professional update. Terima kasih untuk Miss Fanny atas insight-insight-nya, merefresh kembali
apa ya, pekerjaan mungkin yang erat dengan kita kaitannya. Oh ya, sekalian saya mau ini ya. Semuanya. Saya Semoga mau Instagramnya laris. berapa, Miss? Semoga Instagramnya laris manis. Iya, semoga lewat ini langsung. Ini juga lancar-lancar semua. Bu Fani nanti follow back dong IG saya, Bu Fani. Nah, untuk yang maaf saya sama kayak Miss Fani, ini baterainya habis. Sebentar ya. Sambil menunggu Bu Stefani, saya mau ada informasi. Nanti acara masih belum selesai. Bagi teman-teman alumni BINUS yang lulusan BINUS, setelah selesai acara, saya ada minta mohon untuk tetap di Zoom. Saya mau ada informasi dan minta bantuan. Thank you, Bu Stefani, silakan. Oke, terima kasih Pak Yopi. Mungkin aku mau update sedikit bagi teman-teman di sini. Bapak Ibu sekalian, ya sudah terlihat ya mudah-mudahan share screen saya. Oke, saya mau update sedikit ya terkait perkuliahan di BINUS Online Learning. BINUS Online Learning sedang membuka pendaftaran untuk berkuliah. Nah, kita itu kuliahnya fleksibel, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah atau jadi mahasiswa sudah tahu kita semuanya serba online sekarang, bukan karena pandemi, tapi dirancang untuk perkuliahan karyawan yang mungkin ada yang mau sambil kerja gitu ya, ada yang mungkin baru mau start kerja, lulus SMK. Nah, kita lebih ke situ arahnya. Nah, lalu bagi Bapak Ibu di sini, mungkin ada adiknya, atau mungkin sekarang ada mungkin para Bapak Ibu alumni yang punya mungkin anak atau keluarga yang dalam satu kartu keluarga, kita ada program namanya BINUSian Community Scholarship. Jadi dapat langsung potongan di DP3 atau uang pangkal 100%. Khusus untuk keluarga alumni atau mahasiswa. Nah, aku mau update sedikit di sini. Jadi, kita punya program ini. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, boleh tanya ke saya bagaimana programnya, bagaimana benefitnya, kurang lebih seperti itu. Yang pasti nanti kita kuliahnya online, dapat diakses dari mana saja, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk link absensi, saya bantu ini ya, kasih di sini kali ya, kasih di sebentar, saya sudahi dahulu. Saya kasih link absensi di kolom chat bagi Bapak Ibu yang akan mengisi absen. Dan juga kita ada survei Bapak Ibu, kalau misalnya mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, nanti next-nya kita mau belajar apa lagi ya, mau mengingat apa lagi ya gitu, karena memang profesional ada di sini untuk merefresh kembali apa yang mungkin bisa jadi insight bagi Bapak Ibu di bidang pekerjaan masing-masing. Lalu jangan lupa kita mau foto bersama dulu. Ya, itu ada 2 link absensi sama ini link absensi yang ini ya, belum ya. Ada link survei, mohon dibantu Bapak Ibu untuk mengisi, untuk membantu kami agar kedepannya webinar dapat lebih kreatif lagi, mungkin judulnya lebih baik lagi. Oke, kita mau foto bersama Bapak Ibu, mohon dibantu. Yuk teman-teman, boleh kita open videonya. Kita mau foto dulu. Thank you Ibu Fani insight-nya. Semoga saya nggak dapat buzzer komen negatif. Saya mulai dari halaman 1 saya dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, thank you. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi survei. Terima kasih.
Silakan Bu Stefani, sudah ada apa lagi? Ya, ini ada link survei dan link absensi. Bapak Ibu silakan mengisi. Link absensi akan ditutup jam 3 sore. Nanti H+7 ya, paling lama akan dikirimkan e-sertifnya ke email Bapak Ibu sekalian. Baik, dengan ini berarti sudah berakhir webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu di sini sudah hadir ya. Weekend kita belajar bareng sama Miss Fani. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat ke saya, nanti saya bantu teruskan, atau nanti saya bantu, boleh dikasih nih emailnya Miss Fani atau enggak nih Miss Fani? Mungkin ada yang mau tanya, boleh ya, nanti saya bantu Boleh. kasih emailnya Miss Fani. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Miss Fani telah jadi pembicara pada siang hari ini. Insight-nya luar biasa, semoga dapat membantu teman-teman yang hadir pada siang hari ini dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir juga. Dengan ini saya tutup webinar pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Ya, oke. Thank you Bu Stefani, Bu Fani. Untuk teman-teman yang lain yang bukan lulusan BINUS, boleh mungkin keluar. Kami ada mau informasi sedikit untuk alumni BINUS, sama mau minta bantuan, mungkin minta waktunya untuk tetap di Zoom ya, sambil menunggu teman-teman yang mungkin mahasiswa belum keluar di Zoom. Boleh Bu Fani sama Bu Stefani, kalau misalnya sudah, boleh nggak apa-apa. Saya ini. Oke. Boleh banget, terima kasih Bu Stefani, kalau boleh juga. Oke, kalau gitu Kita minta bantuan nih. Ya, makasih Miss, aku izin live ya. Oke, aku mau dengerin aja. Edi, Kahana. Teman mahasiswa boleh, aku izin masukkan ke waiting room ya sebentar, supaya boleh dong teman-teman Aro yang nim boleh dimasukkan ke waiting room. Kita mau informasi buat alumni BINUS aja khusus. Maaf menunggu ya kakak-kakak alumni. Mungkin udah jam makan siang nih. Saya mau informasi sedikit aja sama mau minta bantuan. Sepertinya yang sekutu, mohon maaf, BINUSian atau bukan, saya titip taruh di waiting room ya. Izin live ya, ada kerjaan lupa. Ya udah, nggak apa-apa. Makasih Bu Fani ya. Makasih ya. Ya. Izin live, bye. Oke. Selamat siang Pak Suryanto, Pak Bayu, Bu Narda, Bu Depi,